Tuhan memberkati. Hari ini kita mau belajar tentang 144.000 orang. 144.000 orang, mereka tetap hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus. Mereka juga adalah orang saleh, orang benar, tidak ada penipuan di dalam mulut mereka. Mereka juga berhenti berdosa. Mereka berhenti berdosa, mereka adalah orang benar. Mereka juga dimeteraikan oleh Roh Kudus supaya melayani Tuhan Yesus dalam pekabaran 3 malaikat, berkhotbah dengan kekuatan Roh Kudus, dan mereka adalah orang benar. Mereka juga uh, berperang melawan kegelapan, melawan kuasa setan, dan mereka menang. Mereka menang dan mereka menderita banyak karena mereka uh, masuk ke dalam krisis terakhir, krisis hukum hari Minggu. Dan 144.000 orang mereka akan menang atas binatang, atas patung binatang, atas uh, atas nomor binatang, dan atas tanda binatang. Tanda binatang itu adalah hukum hari Minggu. Dan 144.000 orang saleh, mereka akan menderita banyak karena penganiayaan dan karena krisis terakhir. Mereka adalah orang yang tetap hidup. Tidak ada orang yang percaya yang sudah mati dan yang sudah dikuburkan yang akan ada bagian dalam kelompok uh, kelompok 144.000 orang. Hanya orang saleh yang tetap hidup. Dan kita mau belajar tentang topik ini, tema ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran 3 malaikat. Dan kami mau belajar apa yang tertulis dalam buku Wahyu dan tulisan-tulisan Roh Nubuat tentang kelompok 144.000 orang saleh yang tetap hidup. Dan kami mau menerima tulisan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita belajar tentang 140.000 yang dimeteraikan. Mereka dimeteraikan sebelum pintu kasihan ditutup, dan juga sebelum tanda binatang, krisis Sunday Law, krisis hukum hari Minggu. Ada kutipan dari peristiwa akhir zaman, halaman 177. Dan di sini adalah yang tertulis, Tuhan telah menunjukkan dengan jelas kepada saya bahwa patung binatang itu akan terbentuk sebelum pintu kasihan ditutup, karena ia akan menjadi ujian besar bagi umat Allah, dengan mana nasib mereka untuk selama-lamanya akan ditentukan. Yang penting
kita percaya kepada Tuhan Yesus menjadi saleh, orang benar, supaya kita dimeteraikan. Dimeteraikan sebelum pintu kasihan tertutup. Dan pintu kasihan tertutup sebelum Sunday law. Tetapi patung binatang akan dibentuk sebelum pintu kasihan ditutup. Apa artinya patung binatang? Patung binatang itu adalah pemerintah bersama gereja. Pemerintah berkumpul bersama, bekerja bersama menjadi satu. Agama bersama pemerintah itu adalah patung binatang. Dan di sini adalah teladan. Ini adalah contoh apa artinya patung binatang. Pemerintah bersama agama Kristen dan Katolik di Amerika Serikat. Bagaimana kantor agama baru Trump menghapus perpisahan gereja dan negara. Bagian untuk hak istimewa orang Kristen konservatif. Di sini adalah perpisahan gereja dan negara yang sudah dihancurkan. Kenapa? Karena sekarang gereja dan negara sudah menjadi satu. Menjadi satu itu adalah patung binatang yang dibentuk di Amerika Serikat. Di sini adalah gerakan yang tidak normal. Penciptaan Trump dari berbagai badan ini jelas tidak normal dan sangat penting untuk tidak memandang mereka sebagai entitas individu. Mereka menunjukkan seluruh sistem yang sedang dibangun di tingkat nasional. Ini adalah sistem yang dirancang khusus untuk memandu dan membentuk budaya di Amerika Serikat. Membentuk budaya. Budaya ini sesuai patung binatang. Patung binatang, kenapa ini adalah gerakan patung binatang? Karena binatang yang pertama, kepausan, itu adalah sistem yang adalah kerajaan dan adalah juga agama. Itu adalah pemerintah dan agama. Dan paus adalah kepala pemerintah dan kepala agama. Dan Amerika Serikat adalah bangsa yang diusir, yang luput dari Eropa, dan mereka menjadi bangsa bebas dari kerajaan dan bebas dari kepausan, menjadi Protestan. Amerika adalah negara Protestan, bangsa Protestan. Tetapi sekarang ini Amerika Serikat menjadi satu dengan kepausan. Mereka bekerja sama. Dan di Amerika Serikat pemerintah dengan agama-agama sudah bekerja sama. Itu adalah patung binatang.
itu adalah sistem yang berbahaya, sistem yang akan mendatangkan penganiayaan, penderitaan kepada orang saleh, orang Tuhan. Di sini adalah 140.000 orang saleh yang hidup. Dan kita mau belajar tentang kelompok spesial ini. Dalam buku Wahyu 7 ayat 2, dan aku melihat malaikat lain muncul dari arah terbitnya matahari dengan memegang meterai Elohim yang hidup. Dan dia berteriak dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang kepada mereka telah ditetapkan bagi mereka untuk merusak darat dan laut dengan mengatakan, di sini adalah kelompok yang dimeterai, mereka dimeterai, dan mereka dimeterai sebelum 7 malapetaka turun dari surga. Wahyu 7 ayat 3. Dengan di sini adalah yang tertulis, jangan kamu merusak darat atau laut, ataupun pepohonan, sampai kami dapat memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Buku Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan, 144.000 orang yang telah dimeteraikan dari setiap suku anak cucu Israel. Itu adalah kelompok orang saleh yang tetap hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi banyak orang yang berpikir kelompok ini terlalu kecil. Dan mereka mengatakan nomor ini, kelompok ini adalah terlalu kecil untuk pendapatan orang. Tetapi untuk Tuhan Yesus adalah kelompok besar. Kelompok besar daripada waktu Nabi Nuh. Karena dalam Nabi Nuh, Bahtera Nuh, 8 orang yang diselamatkan. Dan 8 orang itu terlalu kecil. Tetapi 144.000 adalah kelompok dari seluruh dunia ini, kelompok besar. Tetapi itu juga adalah kelompok kecil dalam semua orang yang akan diselamatkan. Dan kita mau belajar kenapa hanya 144.000 orang. Kenapa? Karena akan datang penganiayaan, banyak orang saleh akan dibunuh, dan juga banyak orang yang akan meninggalkan pekabaran 3 malaikat, meninggalkan hari Sabat, dan akan murtad. Karena mereka murtad, kelompok itu akan menjadikan kecil seperti 144.000 orang. Dalam buku Wahyu 14 adalah tertulis tentang kelompok ini. Dan aku melihat, dan lihatlah anak domba
yang berdiri di atas Bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapaknya yang tertulis pada dahi mereka. Wahyu 14 ayat 3. Dan mereka sedang bernyanyi seperti sebuah nyanyian baru di hadapan tahta dan di hadapan keempat makhluk hidup dan para tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang sanggup mempelajari lagu itu selain 144.000 orang itu yang sudah ditebus dari bumi. Wahyu 14 ayat 4, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita. Ingat, dari buku Wahyu, wanita-wanita itu adalah agama Protestan yang adalah juga Babel yang sudah jatuh. Babel yang sudah jatuh seperti Babylon besar kepausan. Dan di sini adalah wanita-wanita, tetapi orang saleh 144.000 orang saleh, orang benar, mereka tidak bergabung dengan wanita-wanita. Mereka tidak berdoa dan menyembah bersama orang ekumenis. Mereka tidak mengikuti rencana ekumenis. Mereka adalah orang benar. Dan di sini juga karena mereka adalah perjaka. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung di hadapan Elohim dan anak domba. Yang penting juga mereka mengikuti Tuhan Yesus di mana-mana dia pergi. Dan sekarang ini Tuhan Yesus adalah di tempat yang maha suci di bait surga. Sesuai Wahyu 14 ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak didapati tipu muslihat. Mereka tidak mendusta, karena mereka itu tanpa cacat di hadapan tahta Elohim. Orang saleh yang tetap hidup, mereka tidak berdosa. Karena itu mereka dimeteraikan. Apa yang dimeteraikan untuk apa? Dimeteraikan supaya mereka tetap bersih, tanpa cacat. Mereka tidak berdosa lagi. Mereka sudah dimeteraikan. Tidak ada dusta dalam mulut mereka. Sesuai Wahyu 15 ayat 2, mereka adalah kelompok yang tetap hidup dan mereka akan masuk ke dalam krisis hukum hari Minggu dan mereka akan menang. Dalam buku Wahyu 15 ayat 2. Dan aku melihat sesuatu seperti laut kaca yang dicampur dengan api. Dan mereka yang menang atas binatang buas itu dan atas ikonnya itu, atas patung binatang, dan atas tandanya, atas tanda binatang hukum hari Minggu, dan atas bilangan namanya. Mereka menang atas dosa dan berdiri di atas laut kaca itu sambil memegang harpa Elohim. Orang itu, orang 144.000 orang, mereka akan
akan menderita banyak karena krisis hukum hari Minggu, krisis tanda binatang itu. Dan karena krisis patung binatang dan atas krisis nomor binatang. Dan mereka akan menang. Kenapa? Karena mereka menjaga 10 perintah Tuhan, 10 hukum dari hukum Taurat. Dan mereka akan menang. Mereka tetap tanpa cacat. Mereka tetap benar, kudus untuk Tuhan. Sesuai Wahyu 15 ayat 3, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Elohim itu. Dan nyanyian anak domba, seraya berkata, besar dan ajaiblah karyamu, ya Yahweh, Elohim, penguasa semesta. Adil dan benarlah jalan-jalanmu, Raja orang-orang kudus. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 684 adalah tertulis, dan mereka menyanyikan nyanyian yang baru di hadapan tahta itu. Suatu nyanyian yang tak seorang pun dapat mempelajarinya selain dari yang 144.000 orang itu. Nyanyian itu ialah nyanyian Musa dan anak domba, suatu nyanyian kelepasan. Kenapa kelepasan? Karena mereka ditebus dari dunia ini selama krisis hukum hari Minggu, krisis tanda binatang. Tak seorang pun kecuali yang 144.000 orang itu dapat mempelajari nyanyian itu. Kenapa? Karena nyanyian itu adalah nyanyian pengalaman mereka. Suatu pengalaman yang tidak pernah dialami oleh rombongan lain. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana-mana ia pergi. Di sini adalah pengalaman hukum hari Minggu. Dan orang seperti Nyonya Ellen White, dia sudah mati dan sudah dikuburkan. Dia tidak ada bagian dalam kelompok 144.000 orang benar. Kenapa? Karena dia sudah mati dan dia tidak akan tidak akan mengalami penderitaan hukum hari Minggu. Mereka ini setelah diubahkan dari dunia ini, dari antara yang hidup, dianggap sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Wahyu 14 ayat 4. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Wahyu 7 ayat 14. Mereka telah melewati masa kesesakan. Masa kesesakan itu adalah masa penderitaan Yakub. Masa kesesakan seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya suatu bangsa. Mereka telah menanggung penderitaan masa kesesakan Yakub. Masa kesesakan Yakub itu. Mereka telah berdiri tanpa pengantara selama pelaksanaan terakhir menghakiman Allah. Tetapi mereka telah dilepaskan karena telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka orang benar, orang saleh, orang tanpa cacat.
tanpa dosa. Sesuai buku Wahyu 15 ayat 8, dan tempat kudus itu dipenuhi asap dari kemuliaan Elohim dan dari kuasanya. Ingat, ini adalah masa depan dan ini adalah waktu kesesakan Yakub. Kenapa waktu kesesakan Yakub? Karena untuk mereka tidak ada pengantara. Tuhan Yesus sudah akan berhenti dari berdoa untuk umat Tuhan yang tetap hidup di dunia. Karena itu juga adalah waktu kesesakan besar, waktu kesesakan Yakub. Dan tidak seorang pun berkuasa untuk masuk ke dalam tempat kudus itu sampai ke-7 bencana dari ke-7 malaikat itu telah digenapi. Tidak bisa, orang benar tidak bisa masuk juga dalam tempat yang maha suci. Kenapa? Karena pengantaraan Tuhan Yesus sudah akan dihentikan, berhenti. Kemenangan akhir halaman 684. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela di hadapan Allah. Mereka tidak berdosa. Now, 144.000 bilangannya dari buku tulisan-tulisan yang pertama, halaman 13, ada yang tertulis, tiada lama kemudian kami dengar suara Tuhan seperti suara banyak air, memberitahukan hari dan jam kedatangan Yesus. Adapun orang saleh yang 144.000 bilangannya itu tahu dan mengerti suara itu, sedang orang-orang jahat pikir bahwa itulah guru dan gempa adanya. Yang penting dari kutipan ini, adapun orang saleh yang 144.000 bilangannya, mereka tetap hidup. Dan nomor ini adalah nyata, adalah benar. Dan itu bilangannya. Mereka tetap hidup. Adapun yang 144.000 itu sekalian ada termeterai dan bersatu dengan sempurnaannya. Pada dahi mereka ada tertulis Allah, Yerusalem baru, dan satu bintang yang indah mengandung nama Isa yang baru, nama Yesus yang baru. Itu adalah meterai Allah. Itu benar. Dan malaikat-malaikat Tuhan yang bisa melihat dalam dahi orang saleh, dan mereka juga bisa melihat meterai Allah. Sesuai yang tertulis, kenapa hanya 144.000 orang tetap hidup? Kenapa? Karena banyak orang akan murtad. Di sini adalah yang tertulis, tulisan-tulisan yang pertama, halaman 41. Kemudian ditunjukkanlah kepada saya satu rombongan yang meratap. Kenapa mereka meratap? Mereka akan dihilangkan. Orang yang meratap dalam kesakitan, pada jubah mereka tertulis dengan huruf yang besar, engkau telah ditimbang dengan neraca dan kedapatan kurang adanya. Saya bertanya, siapa gerangan rombongan ini? Jawab malaikat itu,
inilah orang-orang yang pernah mengkuduskan Sabat, tetapi akhirnya ditinggalkannya. Mereka orang yang meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Orang yang meninggalkan, yang akan meninggal ajaran hari Sabat. Mereka akan meninggalkan ajaran Tuhan Yesus, iman Tuhan Yesus. Tulisan-tulisan yang pertama. Saya dengar mereka meraung dengan suara yang nyaring. Kami adalah percaya pada kedatanganmu itu serta mengajarkannya dengan rajin. Maka sedang mereka berkata itu, pandangan mereka pun jatuhlah atas pakaiannya serta melihat tulisan itu. Maka mereka meraung lagi dengan nyari. Mereka akan menangis. Mereka akan menangis karena mereka akan hilang. Akan dihilangkan. Kenapa? Karena mereka murtad. Mereka mungkin menerima tanda binatang, dan itu adalah yang dinubuatkan juga. Banyak orang akan menerima tanda binatang. Kenapa? Karena ketakutan terhadap manusia. Saya lihat bahwa mereka telah minum dari air yang dalam dan telah menginjak-injak sisanya itu dengan kakinya, meminjak Sabat dengan kaki. Maka itulah sebabnya kenapa mereka ditimbang dengan neraca dan kedapatan terlalu ringan. Itu adalah kenapa banyak orang, itu adalah alasan untuk nomor 144.000 terlalu kecil, karena banyak orang akan murtad dan juga banyak orang akan dibunuh. Banyak orang akan dibunuh. Ada banyak orang yang percaya Ellen White akan mengambil bagian dalam rombongan 144.000. Tetapi dia tidak akan menderita penganiayaan hukum hari Minggu karena dia sudah mati. Dia akan, mari kita baca, dia akan menyertai orang itu 144.000 orang di surga, bukan di dunia ini. Di sini adalah yang tertulis pada waktu Nyonya Ellen White dibawa kepada surga. Dia tidak mau kembali ke dunia ini. Dia masih mau tetap di surga pada waktu dia diambil kepada surga. Tetapi di sini adalah jawaban malaikat Tuhan tentang Nyonya Ellen White. Saya minta kepada malaikat pengawal saya itu supaya saya boleh tinggal di tempat itu. Susah hati saya memikirkan saya meski pulang ke dunia yang gelap itu lagi. Maka kata malaikat itu, engkau meski
akan kembali lagi. Dan bila engkau setiawan, kamu akan kembali lagi. Dan bila engkau setiawan, bolehlah engkau dengan yang 144.000 itu melawat dunia-dunia Allah dan melihat pekerjaan tangan Tuhan. Di sini adalah janji kepada Ellen White. Kalau kamu tetap setia sampai kematian, kamu juga akan dengan yang 144.000 itu melawat dunia. Dia akan menyertai 144.000 di surga, bukan di dalam rombongan di dunia. Satu, karena dia tidak akan menderita karena hukum hari Minggu. Dia sudah mati. Dia akan dibangkitkan kembali sebelum Tuhan Yesus datang, tetapi dia tidak ada bagian dalam rombongan 144.000 orang. Kerumunan besar ada kerumunan besar yang akan diselamatkan dan mereka juga berpartisipasi dalam penganiayaan hukum hari Minggu. Mereka juga ada bagian dalam penganiayaan besar itu, tetapi mereka akan dibunuh. Karena itu rombongan besar. Sesuai buku Wahyu 7 ayat 9, sesudah hal-hal ini aku melihat, dan lihatlah suatu kerumunan orang banyak, yang tidak seorang pun dapat menghitungnya, berasal dari setiap bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Seraya berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba itu, dengan mengatakan, jubah panjang putih dan ranting-ranting palem ada di tangan mereka. Kenapa? Karena mereka menang. Buku Wahyu 7 ayat 13. Dan seorang dari para tua-tua itu menjawab seraya berkata kepadaku, mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapakah mereka? Dan dari manakah mereka datang? Wahyu 7 ayat 14. Dan aku berkata kepadanya, Tuhan, engkau sudah tahu. Dan dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Ini adalah waktu hukum hari Minggu. Kesukaran besar, dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Wahyu 7:15. Sebab itu mereka ada di hadapan tahta Elohim, dan mereka beribadah kepadanya siang dan malam di tempat kudusnya. Dan dia yang duduk di atas tahta itu akan berdiam di antara mereka. Nah, sekarang Wahyu 6 ayat 9, rombongan besar itu dibunuh dalam krisis hukum hari Minggu. Karena itu rombongan 144.000 orang menjadi seperti rombongan kecil. Kenapa? Karena banyak orang akan dibunuh, tetapi mereka akan menang. Mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka dibunuh. Sesuai Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika dia membuka meterai yang kelima,
Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh berkenaan dengan firman Elohim dan berkenaan dengan kesaksian yang mereka miliki. Ayat 10, Wahyu 6 ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara yang keras sambil berkata, sampai kapan ya Tuhan yang kudus dan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami terhadap mereka yang tinggal di bumi. Apa yang Tuhan menjawab? Dan di sini Wahyu 6:11, dan kepada mereka masing-masing diberikan jubah panjang putih, dan kepada mereka dikatakan agar mereka dapat beristirahat sedikit waktu lagi sampai akan terpenuhinya jumlah mereka sesama hamba-hamba dan saudara-saudara mereka yang akan segera dibunuh seperti mereka juga. Di sini adalah rombongan besar yang akan dibunuh sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa sebelum kedatangan? Di sini adalah yang akan terjadi juga. Wahyu 6 ayat 14. Sebelum Tuhan Yesus adalah gempa bumi. Dan langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung, dan semua gunung dan pulau terpindahkan dari tempatnya. Dan juga orang kaya akan meminta batu besar jatuh di atas mereka supaya mereka tidak harus melihat Tuhan Yesus pada waktu dia datang kembali. Dan di sini juga rombongan besar itu yang dibunuh sebelum kedatangan Tuhan Yesus, mereka juga akan menang dalam waktu tanda binatang itu. Di sini yang tertulis Wahyu 20 ayat 4. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal, ini adalah orang yang dipenggal karena kesaksian Yesus dan karena firman Elohim. Pada waktu tanda binatang itu, pada waktu hukum hari Minggu, krisis yang terakhir, mereka akan dipenggal, dibunuh. Di sini ada yang tertulis, jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesus dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas, binatang itu, atau ikonnya, itu patung binatang, dan tidak menerima tanda pada dahinya. Orang ini yang dibunuh, yang dipenggal, mereka tidak menerima tanda binatang, tidak beribadah pada hari Minggu. Mereka menang terhadap binatang, terhadap patung binatang, terhadap tanda binatang, dan terhadap nomor binatang. Dan mereka hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Sesuai peristiwa akhir zaman halaman 177, Tuhan telah menunjukkan dengan jelas
kepada saya bahwa patung binatang itu akan terbentuk sebelum pintu kasihan ditutup. Dan sekarang di Amerika Serikat, binatang yang pertama dengan binatang yang kedua mereka bekerja sama untuk membentukkan patung binatang di Amerika Serikat. Patung binatang di Amerika Serikat karena pemerintah bersama agama Katolik dan agama Protestan murtad, mereka bekerja sama sekarang dengan pemerintah Amerika Serikat. Dan Presiden Donald Trump sudah membentuk patung binatang dengan menjadikan komision agama-agama yang akan bekerja bersama pemerintah Amerika Serikat. Dan Presiden Donald Trump sudah menuliskan hukum dalam memorandum administrasi dengan mengatakan semua orang pekerja akan didorong untuk mempromosikan agama Kristen di dalam Amerika Serikat. Administrasi Trump memungkinkan pekerja federal untuk mempromosikan kepercayaan agama. Dan di sini juga mereka bisa mempraktek agama Roma Katolik dalam kantor-kantor pemerintah Amerika Serikat federal. Amerika Serikat juga mempromosikan kepausan dan melindungi kepausan dalam hukum Amerika Serikat. Di sini juga Amerika Serikat karena rombongan orang Yesuit mereka membenci orang John F. Kennedy. Mereka mau mengubah nama pusat Kennedy menjadi pusat seni pertunjukan Donald Trump. Adalah tempat untuk hiburan, dan tempat ini disebut dengan nama John F. Kennedy. John F. Kennedy adalah orang presiden Amerika Serikat yang dibunuh oleh orang Yesuit Roma Katolik kepausan. Tetapi sekarang Donald Trump mau menghapuskan nama orang John F. Kennedy. Kenapa mereka membunuh John F. Kennedy dan membenci nama John F. Kennedy? Karena dia percaya Amerika Serikat harus dipisahkan dari gereja dan negara. Gereja dan negara harus dipisahkan. Harus bekerja tetapi dipisahkan. Dan dia juga tidak mau mengikuti kepausan. Tidak mau mengikuti kepausan karena itu dia dibunuh. Dan sekarang orang Donald Trump karena kebencian orang Yesuit, dia juga menghancurkan taman di depan gedung putih. Kenapa?
Karena taman ini adalah taman John F. Kennedy. John F. Kennedy, dan sekarang ini Presiden Trump menyelesaikan desain ulang Gedung Putih Rose. Ini adalah taman um, taman bunga. Tetapi sekarang adalah tempat konkret, tempat ini sudah dihancurkan. Kenapa? Karena mereka benci ajaran itu, ajaran Presiden John F. Kennedy. Dia tidak mau mengikuti kepausan. Dia tidak mau menyatukan agama dengan pemerintah. Karena adalah yang tertulis dalam Alkitab, Tuhan Yesus yang mengatakan agama-agama harus bekerja jauh dari pemerintah, bukan bersama, bukan bersatu. Itu artinya Tuhan Yesus akan datang segera, pintu kasihan akan ditutup, dan patung binatang itu akan dibentuk. Sekarang ini berlangsung patung binatang itu dibentuk di Amerika Serikat. Sesuai buku Daniel 12 ayat 1, di sini adalah penderitaan, penganiayaan kepada orang kudus, orang Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus akan membela mereka. Maka pada masa itu akan bangkit berdiri Mikael. Ini adalah Tuhan Yesus yang seperti Elohim. Mikael, penghulu besar itu yang memeliharakan perkara segala bangsamu. Setelah sudah ada suatu masa kesukaran begitu besar, belum pernah ada dahulu daripada jadi suatu bangsa datang kepada hari ini. Tetapi pada masa itu bangsamu akan diluputkan, yaitu mereka itu sekalian yang didapati tersurat namanya di dalam kitab itu. Ingat, saudara-saudaraku, orang yang benar akan diluputkan, diselamatkan, dilindungi. Dan orang yang murtad, mereka akan menerima tanda binatang. Orang murtad akan menerima tanda binatang, mereka akan beribadah pada hari Minggu. Orang murtad. Mereka akan menginjak-injak atas hari Sabat. Mereka akan menolak pekabaran 3 malaikat. Kenapa? Karena ketakutan. Tetapi orang benar akan tetap setia, dan mereka akan mengambil bagian dalam rombongan 144.000 orang benar. Tetapi kalau mereka tidak tetap hidup, banyak orang yang akan tetap setia, tetapi dibunuh. Itu adalah rombongan besar. Dan kita harus berdoa supaya kita menerima meterai Tuhan
Sebelum pintu kasih ditutup, harus minta kepada Bapa supaya kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tetap hidup atau kita dibunuh, kita harus tetap setia. Mari kita berdoa dan mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Bapa. Dan kami berdoa supaya kami di dunia ini orang benar menerima meterai Tuhan, menerima juga Roh Kudus, hujan terakhir. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa supaya kami tetap hidup. Tetapi kalau kita tidak, biarkan Bapa kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, mengikuti ke Tuhan Yesus juga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan mari kita tetap berdoa kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus juga. Amin.